Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah maba'ad. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau menanyakan, ibu mertua meminta suami untuk membiayai pernikahan adik ipar saya. Total pengeluaran 100 juta. Sedangkan suami masih memiliki ayah yang masih bekerja sebagai pemborong. Suami juga memiliki adik laki-laki yang serba berkecukupan, bahkan lebih. Apakah suami saya durhaka jika mengatakan ke ibunya, Bu, tolong jangan ditaruh ke pundak saya saja biaya pernikahan adik. Bagaimana kalau saya, ayah dan adik laki-laki patungan untuk pernikahan adik suami yang mau menikah? Tolong berikan kami penjelasan Pak Ustadz agar suami tidak menjadi anak yang durhaka. Baik, hadir di tengah-tengah kita para asatid Al-Kalam yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada penanya dan jamaah semuanya. Kita semua pernah mendengar hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kita kembalikan saja konsep dalam Islam. Di sini kita kenal dengan konsep nafkah. Nah, dalam konsep nafkah ini yang punya kewajiban untuk menafkahi anak perempuan adalah orang tua, yaitu si bapak yang disebutkan alhamdulillah masih sehat dan masih punya penghasilan. Nah, teruntuk saudara, kemudian ada berkenaan dengan request lah ya, atau harapan dari ibunda untuk memberikan sesuatu, menyumbangkan sesuatu ya. Nah, di sini kalau saya melihat memang hukumnya karena ini tidak menyangkut kebutuhan primer, maka ini bukan nafkah wajib. Ya, memang saudara juga bisa jadi menanggung sebagian nafkah dari saudari ya, atau keluarga, atau bahkan kepada orang tua. Ya, atau bahkan kepada orang tua, walaupun itu nanti kita membahas apakah orang tuanya masih sanggup bekerja atau tidak, tapi pada satu sisi anak ya, seorang anak itu ya bisa punya tanggung jawab nafkah kepada orang tua ya, walaupun kalau di sini kita bilang wajib atau tidak kepada orang tua, belum wajib ya, karena orang tua masih sehat dan masih bekerja. Nah, kalau urusannya adalah nafkah, kemudian kita melihat juga di situ ada bukan kebutuhan yang mendesak, bukan kebutuhan primer yang harus segera ditunaikan. Untuk kebutuhan primer saja dalam surat At-Tolak Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq ayat 7 ya, liyunfiq dzu sa'atim min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Hendaknya orang-orang yang mampu dan berkecukupan memberikan nafkah sesuai dengan porsinya yang dia mampu. Ya, kalau mampu banyak, berikan banyak. Nah, sedangkan yang rezekinya masih terbatas ya, maka ya semampunya juga. Nah, di sini kami sarankan, memang ini sebenarnya sudah bagus ya inisiatif dari keluarga bapak dan ibu untuk datang kepada ibunda menyatakan ya, memberikan usulan ya, apabila biaya ini bisa ditanggung bersama-sama, tidak hanya dari satu pihak saja. Itu menurut kami bukan sebuah sikap kedurhakaan, ini sudah yang arif ya, mohon disikapi dengan baik, mohon disampaikan dengan baik pula ya, sehingga nanti tercapai mufakat, karena ini kita berurusan dengan orang tua. Demikian dari kami. Ini dari Najma Buhus ya, Fatwa. Bagaimana infak seorang laki-laki kepada keluarganya? Bagaimana hukumnya? Najma Buhus mana Ustaz? Mesir atau Saudi? Buhus Fatwa untuk. Oh, kalau Najma Buhus di Mesir. Najma Buhus Mesir mungkin. Ya. Idza kana talzamu nafaqatuhu, ya, kalau memang keluarga yang di sini adalah keluarga yang mewajib mendapat nafkah atasnya, maka hukumnya wajib. Wa ilam talzamuhum nafaqatuhu, ya, jika tidak wajib pada mereka nafkahnya, listighnaihim, karena kemampuan mereka, bima yamlikun, dengan apa yang mereka miliki, fahiya minasilatirahmi wa min subuli infak alladhi yuhibbuhallah, jalan infak yang dicintai oleh Allah. Artinya dibedakan di sini ya, kalau infak kepada keluarga yang dimaksud adalah anak istri itu wajib, kalau tidak ya berdosa.
ya besar kecilnya. Tapi yang dimaksud ini adalah adik perempuan, padahal di sana masih ada ayah, masih ada kakak. Tentunya kewajibannya, nah bahasa kita ya tidak mubazir gitu ya, tidak langsung. Maka itu termasuk jalan infak yang dicintai oleh Allah. Baik-baik saja, tapi tidak tidak sebuah kewajiban, ya. Ada sabilul infak, jalan infak yang dicintai oleh Allah. Sebab ada sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Rawahu Muslim. Jadi 1 dinar yang kamu infakkan fisabilillah, 1 dinar yang kamu infakkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang kamu infakkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu. Keluargamu di sini orang baik anak istri atau keluarga rahim maksudnya ya. Ya. Maka a'dhamuha ajran alladhi anfaqtuhu ala ahlika. Paling besarnya pahala 1 dinar yang kamu infakkan kepada keluarga. Ini menunjukkan bahwa infak kepada keluarga atau kerabat atau keluarga rahim itu bagian dari silaturahmi. Itu memiliki keutamaan yang paling besar, bahkan termasuk di antara pahala sedekah yang paling besar. Surah At-Tolak ayat 7 dari tafsir At-Tabari ya. Ketika menafsirkan surah ayat 7 pada frasa atau ayat setelahnya ya kan, itu berbunyi liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Berikutnya la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Hendaklah orang yang mempunyai keleluasan atau tambahan rezeki itu memberikan nafkah dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan Allah tidak akan memberikan beban kepada setiap jiwa kecuali apa yang telah diberikannya. Nah, maksud la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, bahwa Allah tidak memberikan beban kepada setiap jiwa kecuali apa yang telah diberikannya. Itu maksudnya di sini dari tafsir At-Tabari, la yukallifullahu ahadan minan nafaqati. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang berupa nafkah alaman talzamuhu nafaqatuhu, atas setiap orang yang berkewajiban memberikan nafkah bil qarabati, karena kekerabatan ya, sanak famili begitu ya, warahimi atau masih keluarga secara mahram ya, illa ma'atahu gitu, kecuali apa yang telah dia terima berupa rezeki, ingkana dzu sa'atin, apabila dia mempunyai harta berlebih, famin sa'atihi, maka dari kelebihan itu dia memberikan. Wa in kana maqduran ala rizqihi famimma razaqahullahu ala qadri taqatihi. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah ala qadri taqatihi. Jadi boleh dan tidak merupakan suatu kewajiban seperti ditegaskan Ustadz Siki tadi, ala qadri taqatihi, sesuai kemampuan kekuatannya atau istilahnya ya semampunya begitu. Orang yang memang fakir, tidak mempunyai harta atau kekurangan, itu tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi yang kaya. Apalagi mungkin di sini juga perlu dipertanyakan tadi ya, masalah pertanyaan tadi ya. Itu sebenarnya permintaan dari keluarga atau orang tua itu atas dasar apa? Apa karena merasa bahwa memang si yang bertanya itu lebih kaya, atau sebenarnya hanya suatu semacam tanggung jawab gitu ya, karena mungkin orang tuanya merasa bahwa ini kan adikmu gitu kan. Jadi mungkin perlu dipertegas, karena di pertanyaan saya kurang tahu juga apakah memang posisi si kakak ini memang lebih kaya dibanding yang lain atau bagaimana. Tapi apapun ya, kata kuncinya adalah tadi ala qadri taqatihi ya. Jadi maksud dzu sa'ati min sa'ati, semampunya itu adalah tidak ada kewajiban dan sesuai kemampuannya. Dan kalau memang dalam kondisi si kakak ini ternyata malah lebih miskin sebenarnya dari saudara-saudara yang lain, hanya karena kebetulan dia lebih tua, maka tidak ada keharusan bagi si penanya untuk memberikan apa namanya ya, istilahnya apa, urunan atau iuran. Nah, tapi mim babi silaturahim,
dalam konteks menyambung silaturahim itu bagus ya. Jadi kesimpulannya la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Tidak ada pembebanan atau kewajiban. Wallahu taala alam. Yang namanya membantu orang tua di dalam penyelenggaraan pernikahan saudaranya ini memang termasuk ketaatan yang itu saudara ipar. ya. Oh, malah saudara ipar. Nggih, yang minta ibu mertua. Iya, tapi kan bagi suaminya itu kan adiknya kan gitu ya. Bagi penanya itu ipar, tapi bagi Adik malah ini suaminya itu ipar dari yang ini. Jadi yang asli saudara yang perempuan malah. Kalau di pertanyaan itu. bagi si penanya itu ipar, tapi bagi suaminya dia adalah adik gitu ya. Karena nggak mungkin kalau nggak begitu. Gitu. Ini ada membantu orang tua dalam penyelenggaraan pernikahan, ya. Adik-adiknya ini termasuk ketaatan. Akan tetapi semua ketaatan itu tadi disampaikan oleh Ustadz Thayyib ada batasan. Fattaqullaha mastata'tum kan gitu. Kemudian di dalam perintah Nabi juga begitu, wa ma amartukum bihi ya fa'tu minhu mastata'tum. Jadi mastata'tum lagi ukurannya. Jadi dalam setiap ketaatan itu dibatasi oleh istita'ah ya, atau itokoh ya. Istita'ah atau itokoh. Maka fawaid dari ayat dan hadis tersebut menurut para ulama adalah annahu la yajibu alal insan aksaro mimma yastati'u. Jadi tidak wajib bagi setiap manusia itu untuk menanggung beban yang melebihi dari kekuatannya. Jadi intinya kalau memang 100 juta itu ya bagi siapapun ya, rakyat Indonesia itu mungkin adalah angka yang sangat besar ya, tidak mengapa ya kalau bukan menolak ya, tetapi mengusulkan gitu ya dengan cara yang halus agar ibu ini tidak sakit hati atau saudara-saudara yang lain tidak kecewa gitu ya. Jadi tidak mengapa, tidak termasuk durhaka karena itu di luar batas kemampuannya, di luar batas istitoahnya. Maksudnya dibatasi kemampuan. Kalau memang seandainya memang permintaan seorang ibu tadi memandang bahwa anaknya itu adalah yang mampu, misalnya seperti itu. Itu kan pandangan orang lain ya. Tapi dia sendiri kan merasa berat kalau 100 juta itu. Perasaan seperti itu kan menunjukkan bahwa memang itu berat gitu ya. 100 juta itu berat. Kalau tidak keberatan ya nggak mungkin dia mengusulkan patungan. Baik, Ustadz Heri. Saya tambahi terkait ini kan berarti adiknya itu kan masuk dalam kategori al-aqarib ya atau al-arham ya. Di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa silatul arhami darajatun ba'duha afdalu min ba'din. Silaturahim itu menyambung silaturahim itu bertingkat-tingkat, yang satu sama lain itu saling memiliki keistimewaannya masing-masing. Dan itu semuanya tergantung pada al-qudrah wal hajah. Jadi sesuai kemampuan dan sesuai kebutuhan. Ada yang sifatnya silaturahim yang wajib, ada yang silaturahim yang sunnah begitu. Falau wasala ba'dus silati walam yasil ghayataha lam yusamma qati'an. Seandainya dia mampu silaturahim sebagiannya saja tetapi tidak mampu seluruhnya, itu tidak disebut sebagai qati'an. Tidak disebut sebagai memutus silaturahim. Sehingga dalam konteks dia membantu adiknya yang dia merasa keberatan dengan mengatakan yang seperti jangan saya saja tapi juga yang lain-lain, itu bukan sesuatu yang salah. Jadi suami penanya itu nggak termasuk dalam kategori akon lil waliden atau durhaka kepada orang tua. Dia sudah keluar dari kategori durhaka begitu. Bisa kita simpulkan bahwa konsep syariat dalam hal nafkah sudah dijelaskan tadi, bahwa yang wajib itu bagi seorang suami itu misalnya istrinya atau anaknya, memang itu kewajiban. Tapi bagi saudara perempuan dan tadi masih ada ayah yang masih mampu, maka itu hanya sebagai wasilah untuk silaturahim dan pahalanya besar.
Artinya semakin banyak yang Anda sodakohkan, semakin banyak yang Anda hadiahkan, maka semakin banyak pula pahala tersebut. Kemudian tentang usulan, bagaimana kalau tadi dipikul bersama, adiknya juga mendapatkan porsi, kemudian orang tuanya, itu bukan bagian dari durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan bisa menjadikan pencerahan buat ibu penanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengingatkan kepada pemirsa El-Kalam bahwa insya Allah ada El-Kalam Forum pada Sabtu 5 November 2022 dengan mengangkat tema kiat menjadi rumah tangga yang tangguh di era milenial. Insya Allah di Jogja Halal Fest, jangan lewatkan. Jazakumullah ala ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.